Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kemarin sudah bahas tentang al-fiqih, di antaranya kita bahas maknanya fiqih. Ya, lughatan sudah kita bahas. Kita sekarang masuk makna fiqih yang dia maknan syar'i. Ya, maknan syar'i. Baik. Apa fikih secara makna syar'i? Yaitu ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang untuk mencapai ma'rifah itu harus melalui ijtihad. Baik. Mungkin kita fokus hanya bahas definisi ini. Berarti apa? Ya, sebagai papan tulis sebentar ya. Al-fiqih makna syar'i ya. Apa pertama? Yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Betul. Ya. Sip ya. Oke. Baik. Fikih itu apa? Yaitu ma'rifatul ahkam. Yang poin pertama kita bahas kata-kata ma'rifah. Ya. Kemarin kita sudah singgung ada ilim, ada juga yang namanya apa? Ma'rifah. Yang kita singgung apa yang sudah kita singgung? Kalau ma'rifah itu dia penggunaannya, aghlabiahnya untuk sesuatu yang mufrad. Kalau yang ilim dia untuk sesuatu yang murakkab, kan itu kan. Jadi ketika Nabi bilang araftullaha, jadi memahami tentang makna tasawurnya Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Araftu Zaidan mufradnya. Tapi kalau sudah pakai ilim berarti dia sesuatu yang murakkab. Alimtu bi anna Zaidan qaimun misalnya. Bukan araftu bi anna Zaidan qaimun, tapi menggunakan kata-kata apa? Alimtu bi anna Zaidan qaimun, ya kan? Berarti al-ilm itu kan lil murakkab. Ya. Atau lin nisbah boleh juga. Kalau yang ma'rifat dia lil mufrad atau lil idrak al-mufrad at-tasawwur. Baik. Nah, di sini ketika disebut ma'rifatul ahkam, kira-kira yang diketahui tentang hukum ini dia mufrad atau murakkab? Yang dimaksud adalah murakkab, ya kan? Tahu hukumnya sholat itu wajib. Alimtu bi anna sholah wajib, kan itu. Tapi di sini bahasanya pakai apa? Ma'rifah. Berarti di sini terjadi yang namanya majaz. Terjadi apa? Yang namanya majaz. Kenapa? Karena penggunaan ma'rifah yang harusnya lil mufrad, idrak al-mufrad, tapi di sini ternyata digunakan untuk apa? Idrakin nisbah. Untuk sesuatu yang murakkab. Tamam. Kemudian di ma'rifah juga terjadi majaz kedua. Double majaznya di sini. Apa?
yang biasanya ma'rifah itu diperuntukkan untuk sesuatu yang qat'i, mengetahui sesuatu yang qat'i. Kalau ilim, dia bisa apa? Bisa bimakna sesuatu yang yakin atau dhon. Ya kan? Sesuatu yang yakin atau apa? Dhon. Nah, sekarang yang mau tanya, fikih itu dia yang kita pelajari perkara yang qat'i atau dhonni? Dhonni. Dia bukan qat'i. Karena nanti kalau dia qat'i bukan fikih nanti. Seperti akidah diantaranya, itu sesuatu yang dalilnya qat'i. Ya, fikih itu dhonni. Nah, sedangkan ma'rifat untuk yang qat'i. Akhirnya dilarikan ma'rifat juga yang dimaksud makna ilim yang dhon. Terjadi majas lagi. Berarti dalam kata-kata ma'rifat ini terjadi berapa? 2 majas. Ya, majasnya murakkab di situ. Pertama, intiqal dari makna ma'rifah yang harusnya untuk mufrad tapi untuk ke murakkab. Tamam? Yang kedua, dari makna sesuatu yang harusnya yakini atau qat'i tapi terjadi bimakna dhon. Berarti terjadi 2 majas ada di kata-kata apa? Ma'rifah. Kemudian ma'rifatul ahkam. Al-ahkam itu jamak apa? Hukum, ya kan? Tamam. Terjamak daripada hukum. Hukum itu apa? Hukum itu yang kita kenal, yang sudah kita pelajari apa? Isbatu syai'in, ya kan? Li syai'in au nafyuhu anhu, kan itu ya yang sudah kita pelajari. Misalnya ana bilang Zaidun qaimun, berarti isbatul qiyam li Zaidin terjadi. Zaidun qaimun, kata-kata ini berarti mengisbat qiyam kepada apa? Zaid. Terjadi hukum ada di sini. Nah, hukum ini sebetulnya kalau ditafsir ada 3. Ada hukum syar'i, ya, ada hukum akli, ada hukum apa? Adi. Kalau hukum syar'i ini sandaran utamanya apa? Hah? Apa? Di syariat Allah SWT. Ya, yang kita pelajari di fikih ya hukum-hukum apa? Syariat. Mustanadnya atau hakimnya ya adalah kalamullah, kalamun nabi, atau dikenal hukum syariat itu bersumber dari 4, yaitu apa? Alkitab, was-sunnah, wal ijma' wal qiyas. Nah, kalau akli sandarannya apa? Mustanadnya. Hakimnya apa? Ya akal itu sendiri. Yang main akal, murni akal. Seperti anak bilang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah ente tahu 2 ini karena ada firman dari Allah? Harus ente tahu hadisnya. 3 dikali 3 berapa? 9. Ente tahu 9 dari mana? Oh, dari hadis gitu. Dari Al-Quran atau ijma'nya ulama atau kiasnya ulama. Murni akal. Permainan logika saja, akal. Berarti hakimnya atau mustanadnya adalah akal. Allah. Kemudian ada, yaitu apa? Hukum adi. Mustanadnya apa? Sandarannya apa? Atau hakimnya? Ya adat itu sendiri. Tamam. Nah, adat ini nanti ada terbagi menjadi 2. Ada yang urful khas, ada urful am. Ya, urful khas seperti istilah-istilah. Nanti belajar misalnya mustalahat dalam nahwu, mustalahat dalam kaidah-kaidah ulama. Itu kan mereka membuat istilah. Ulama membuat istilah.
membahasakan dengan istilah-istilah. Lah istilah itu berarti ya kan dibuat oleh ulama. Itu namanya uruf khos. Misalnya ketika disebut misalnya al-fa'il, misal ini ya. Al-fa'il wal ismul marfu al-madhkur qablahu fi'luhu. Siapa yang buat? Ulama. Huruf khos ulama itu bersangkutan dengan ilmu tapi ada yang hurufnya am. Seperti apa? Seperti dabah lidzawatil arba. Ya kan sebetulnya kita ini termasuk dabah enggak? Termasuk dabah kulu maedib alal arat, ya kan? Kita pokoknya yang melata di atas muka bumi ini, mau yang 2 kaki, 3 kaki, 1 kaki, 4 kaki, 10 kaki, ya semuanya dabah. Bahkan yang tidak punya kaki, ular pun, ya kan? Dabah. Tapi sudah menjadi huruf apa? Dia diperuntukkan untuk yang kakinya 4. Sama. Baik. Berarti intinya hukum itu terkadang kembali kepada syariat, kepada akal, kemudian kepada hukum adat. Kemudian yang perlu dipahami juga dalam masalah hukum juga, ya hukum ini tutlak ala salasa. Ini dihapus saya. Ini dihapus atau enggak? Dihapus ya. Hapus saya nanti yang enggak lihat di YouTube. Berarti al-hukum ini ketika disebut hukum pasti salah satu di antara 3 ini. Ima yang dimaksud adalah an-nisbah at-tamma atau nanti mahkum B atau khitabullah. Tamam. Yang pertama apa? Dikatakan an-nisbah at-tamma. Ketika ente memahami as-shalah wajib, mengetahui apa? As-shalah wajib, berarti ente tahu nisbat antara sholat dengan wajib, antara 2 hal ini, mengkaitkan sholat dengan kewajiban. Terjadi yang namanya nisbah tamah, terdiri dari maudhu sama mahmul, dan ente memahami nisbah di antara keduanya ini. Tamam, ada nisbah di antara keduanya. Terkadang hukum itu yang dimaksud mahkum bihnya. Sekarang anak ditanya, sholat apa sih hukumnya? Anak cuma jawab wajib. Mufradnya itu wajib. Hukum enggak itu? Wajib itu. Hukum. Nah, itu bimakna yang mahkum bih. Nanti tidak berbicara yang nisbah tamahnya, tapi fokus dengan mahkum bihnya. Ya, tamam. Nah, yang ketiga ada yang khitabullah. Yaitu khitabnya Allah itu adalah hukum. Seperti kata-kata aqimus shalah. Perintahnya Allah, kalamnya Allah itu, khitabnya Allah itu, yaitu hukum. Khitabnya Allah. Tamam? Ilmu usul itu berbicara hukum yang mana? Berbicara yang ini. Tamam? Yang khitabullah. Makanya dikatakan hukumnya Allah itu, hukum-hukum yang datang ya dari Allah itu qadim. Maksudnya berarti apa? Khitabullah, yakni kalamullah. Tamam? Yang bersangkutan dengan afal mukallafin, memerintahkan kita. Bimakna khitabullah, kalamnya Allah, itu qadim. Tapi kalau yang dimaksudkan di ilmu fikih, seperti sekarang ini kan mendefinisikan fikihnya, bukan usul fikih fannya, tapi fikihnya sekarang yang dibahas ini. Nah, yang dimaksud adalah an-nisbah at-tammah. Tamam? An-nisbah apa? At-tammah. Sekarang ana mengetahui tentang satu masalah dalam zakat.
Tamam. Ada masalah. Setiap masalahnya berarti terdiri dari maudhu sama mahmul. Berarti ana mengetahui hukum yang bermakna nisbah at-tammah. Kalau mahkum B kan berarti dia hanya tahu wajibnya itu sendiri. Sunnahnya, makruhnya misalnya, haramnya. Itu berarti fokus dengan mahkum B. Sekarang ada mahkum alaih, ada mahkum B. Misalnya bilang as-shalah wajib. Wajibnya mahkum B. As-shalatu yuhkamu bil wujub, kan gitu kan? Al-mahkum alaih, yang yuhkam di sini apa? Yang yuhkam alal wujub, as-shalahnya. Itu namanya mahkum alaih, as-shalahnya. Nah, ini fokus dengan mahkum B-nya, yang jadi mahmulnya. Nisbah tamah berarti dia terdiri dari maudhu sama mahmul. Ana mengetahui sholat itu wajib, sholat wajib. Dua-duanya ini nisbah di antara keduanya. Bukan memahami wajibnya, sunnahnya, haramnya, bukan. Nah, nanti karena di usul ini nanti qad yutlaq ketika disebut sekarang berbicara tentang hukum-hukum syariat. Loh, hukum syariat yang mana ini maksudnya? Yang hitabullah atau yang nisbah tamah atau yang mahkum B? Kadang-kadang nanti yutlaq ala nisbah tamah. Sekarang ini berarti yang ala nisbah tamah yang sekarang ini yang kita bahas. Nanti habis gini kita masuk yang mahkum B nanti. Bahas wajib itu apa sih? Wal al-ahkamu sab'atun. Misalnya. Ya kan? Al-ahkamu sab'atun, al-wajib wal mandub. Kata-kata al-ahkamu sab'atun ini apa yang dimaksud sini? Mahkum B-nya. Bukan nisbah tamanya. Allah ya. Nah, makanya pentingnya belajar ilmu kalam atau akidah ya di sini nanti usul. Karena di usul nanti kan dibahas hukum syariat itu karena kitabullah, ya kan? Berarti dia apa? Sudah ada dari Qadim sampai dibahas. Nah, sekarang permasalahan baru yang dikiaskan dengan masalah-masalah yang ada. Apakah dia itu dulunya tidak ada hukum atau dia itu ada hukum? Paham enggak? Katanya Al-Quran itu sempurna. Sekarang ada permasalahan-permasalahan baru. Apakah ada hukumnya? Lah, hukumnya ini baru apa enggak? Lah, kalau baru berarti kitabnya Allah. Enggak qadim dong. Kan gitu. Padahal ada mahkum terjadi hukum di situ. Nah, kan panjang itu permasalahannya. Yaitu ranahnya usul. Tamam. Dibahas di situ ada sangkut pautnya sama akidah. Nah, kalau tidak paham akidah, tidak bisa paham dengan betul. Taib. Berarti kita selesaikan tadi ada kata-kata ma'rifah. Kita selesaikan makna al-ahkam. Di sini jelas ya. Kita lanjut ke berikutnya. Asyariyah. Kata-kata syariah yang namanya definisikan terjadi idkhal sama ikhraj, ya kan? Idkhal berarti untuk menjamik banyak masodak atau afrod, kan itu. Kemudian mani untuk mengeluarkan yang bukan satu hakikat atau yang keluar dari definisi itu. Baik, ini mengidkhal ma'rifatul ahkam, itu mengetahui hukum-hukum. Dari kata-kata ma'rifatul ahkam ini mencakup hukum akal, ya kan? Hukum syariat, hukum adat. Ma'rifatul ahkam. Karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Masuk tidak dalam definisi ma'rifatul ahkamnya ini? Masuk. Ditambahi asyariyah supaya kharaj apa? Hukum apa? Hukum akal sama hukum adat. Ya. Tamam. Nisbah at-tammah yang dia itu bersumberkan nisbatnya dari asyari' wallah. Tamam? Hakikatan wan nabi majazan. Ya. Taib asyariyah. Nah, cuman di situ masih masuk apa? Dalam kata-kata syariah yaitu khitabnya Allah yang bukan bersangkutan dengan hanya masalah fikih. Seperti akidah, termasuk tidak syariat? Ya kan?
dia masih termasuk apa? Hukum syariat. Paham ya? Kemudian sesuatu yang dia bukan boni, maklum minatin bid-darurah. Seperti anak mengetahui sholat itu wajib. Sholat wajib itu maklum minatin bid-darurah kan? Semua orang tahu, ilmu daruri, dia bukan ilmu nadhari. Ya kan? Akhirnya didatangkan kalimat setelahnya, allati tariquhal ijtihad. Ya, dengan kata-kata allati tariquha al-ijtihad, yang jalan untuk sampai ke makrifatnya ini harus melalui ijtihad, berarti mengeluarkan dua hal. Pertama, ilmu akidah atau sesuatu yang qat'i daripada akidah. Ya. Kenapa? Karena dia bukan melalui ijtihad. Mengetahui tentang akidah, dia itu sesuatu yang qat'i. Tamam, dia bukan perkara yang dhonni. Kemudian juga mengeluarkan yang kedua apa? Permasalahan-permasalahan yang disinggung ada di fikih yang dia sudah ma'ulima minad-din bid-darurah. Berarti seperti misalnya sholat itu wajib atau mencuri itu haram, tapi disinggung di fikih, hakikatnya dia bukan fikih. Saking apa? Dikaitkan, disinggung ada di fikih karena itu pas dimasukkan di ranahnya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu dia membahas sesuatu yang dhonni, yang dia harus melalui ijtihad. Apa al-ijtihad? Sebetulnya detailnya nanti ijtihad di akhir bab usul pembahasannya ijtihad. Tapi yang sudah kita ketahui apa al-ijtihad? Yaitu badlul majhud fi tahsilil maksud, mengeluarkan kemampuan, segala kemampuannya dia untuk mendapatkan maksudnya. Nah, itu tidak diperoleh kecuali harus sudah orang yang kamilul alah nanti. Ya, sudah ilmunya mencapai martabatul mujtahid. Karena kalau sudah disebut di usul ini faqih, yang dimaksud mujtahid. Nah, cuman karena sudah merosot zamannya, tamam, mujtahid hanya terbatas kepada 4 itu. Akhirnya yang ketika disebut faqih nanti di era sekarang ini faqih itu bahkan yang derajatnya ahli fatwa, ya kan, yang bisa fatwa. Nanti sampai merosot mungkin yang guru ngaji pun lama-lama disebut faqih nanti, yang ngajar safina, ya, yang ngajar muqaddimah bas sudah tidak bisa membaca tuhfa, ya, insyaallah ya enggak. Kulli hal, tapi yang disinggung ada di usul ketika disebut faqih itu pasti apa? Mujtahid. Baik. Itu yang sudah kita singgung tentang apa? Definisinya fikih secara makna apa? Syar'i. Baik. Nah, kita baca sini. Apa gambarannya fikih yang makna syar'i ini? Kal ilmi, seperti mengetahui, menggunakan ilm di sini, bukan ma'rifah. Ya, kal ilm apa? Bi anna niyata fil wudu wajibah. Niyah fil wudu apa? Wajibah. Sekarang mau tanya, niyah fil wujub fil wudu wajibah itu minal qat'iyat atau minal dhanniyat? Minal dhanniyat. Kenapa? Ini masalah yang ikhtalafa bain madhab Hanafi sama Syafi'i. Hanafi tidak wajib, Syafi'i wajib. Berarti menunjukkan ini bukan masalah yang qat'i. Nah, mengetahui nisbah di antara niyatul an-niyah fil wudu wajibah, tamam, itu terjadi nisbah tamah, dan itu masuk kategori fikih dalam hal ini. Kenapa? Karena ya sesuai dalam definisi yang telah disinggung.
Taib. Wa annal witra mandub. Witir itu mandub. Ini juga masalah khilaf. Indal Hanafi apa? Dia wajib. Bukan farad, wajib. Ya. Hanafi punya istilah farad, punya istilah wajib. Apa bedanya di antara keduanya? Kalau wajib itu ditinggalkan dosa. Paham? Tapi dia tidak wajib diqadha. Ya, itu wajib. Seperti juga tasyahud awal. Tasyahud awal itu wajib indal Hanafi. Paham? Dia wajib indal Hanafi. Ala kulli hal perlu dikaji dalam mazhabnya Hanafi. Ini yang kita mengetahui secara ijmal. Minimal kita tahu bahwasanya itu bukan minal qat'iyat karena terjadi khilaf kok di situ di antara ulama. Selama di situ terjadi khilaf di antara ulama berarti yang pasti dia bukan qat'iyat. Nah, kalau seperti salat zuhur 4 rakaat, qat'iyat enggak? Qat'i jelas. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali semuanya sepakat zuhur itu 4 rakaat. Salat zuhur wajib enggak? Disepakat juga itu minal qat'iyat itu. Nah, ini kan masail furu'nya. Baik. Wa anna an-niyah minal lail syartun fi shaumi Ramadan. Ya. Ya, ini juga terjadi apa? Khilaf. Baik. Kemudian wa anna zakah wajibah fi malis shabi wa wajibah fil huliyil mubah. Ini juga masalah khilaf baina Syafi'i sama Hanafi. Ini malus shabi itu tidak wajib dikeluarkan zakat selama dia apa? Selama dia dalam kategori perhiasan. Ya kan? Bil huliyil mubah. Kalau Hanafi ya, kalau mazhabnya Hanafi ala kulli hal dimurajai. Jadi kalau zakat fi mali sabighar wajibah fil huliyil mubah. Apa di sarahnya? Sebut di sarahnya itu enggak? Ada? Ada. Hah? Apa? Yes. Itu indal Hanafinya ini loh. Indal Hanafi yang pasti dia wajib. Tapi apa alasannya lupa nah. Wajib kalau Hanafi. Hanafi enggak wajib. Ini enggak wajib, tapi alasannya apa? Di sobi di mali. Rasul tidak apa? Sahih. Tapi nanti di murajaah. Jadi kalau tidak salah pendapatnya Hanafi, tamam. Mazhabnya Imam Abu Hanifah itu sobi tidak wajib zakat itu karena sobinya. Tamam. Kalau dia sudah balik baru kena hukum taklif. Sahih. Ya kan? Nah, makanya dia tidak wajib mengeluarkan zakat selama sobiyah. Masih kecil karena dia belum kena hukum taklif. Nah, itu tolak ukurnya mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Syafi'i ini bukan bersangkutan dengan hukum taklifi tapi hukum wad'i. Tamam, bersangkutan dengan hukum wad'i. Berarti selama itu hulyil mubah mau balik si perempuan ini atau dia masih sobiyah,
tidak wajib zakat. Tamam. Sama Syafi'i. Hah? Syafi'i wajib. Boleh mubah. Tidak wajib. Wakal qatli bimuthaqal yujibul qisas. Ya, terjadi pembunuhan dengan sesuatu yang muthaqal, bukan yang muhaddad. Seperti dilempar batu, ada yang meninggal. Apakah kena qisas? Indah Hanafi tidak. Syafi'i kena tetap. Tamam. Wakal qatl bimuthaqal yujibul qisas, ini indana, indah Syafi'i. Ya, indah Syafi'i. Baik. Wa nahwi dzalik min masailil khilafah, dan semisal hal itu yang di situ permasalahan-permasalahan terjadi khilaf di antara ulama. Ini bi khilafi ma laisa tariquhu al-ijtihad, berbeda dengan permasalahan apa yang sampai untuk mengetahui atau ilim tentang hal itu tidak melalui apa? Ijtihad. Tamam? Ma laisa tariquhu al-ijtihad. Kal ilm bi anna salawatil khamas. Seperti mengetahui tentang salat 5 waktu itu apa? Wajib. Ya. Salat 5 waktu itu wajib. Wa anna zina yahrum, zina itu apa? Haram. Dan semisal hal itu minal masailil qat'iyah, permasalahan-permasalahan yang di situ ulama sepakat, tidak ada khilaf. Fala yusamma fikhan. Di sini tidak disebut apa? Fikih. Kenapa? Karena fikih itu yang mabni ala adhan. Nah, tadi itu sebetulnya juga termasuk kata-kata alati thariqul ijtihad itu mengeluarkan apa? Ma'rifatul muqallid juga ya. Muqallid seperti kita ini mengetahui fikih karena ijtihadnya kita. Enggak, kita tidak dikatakan faqih. Di makna yang diusul ya, karena mujtahid, tadi kan harus mujtahid. Kita kan muqallid, terima jadi sudah. Bukan badlul juhud fi tahsil maksud, badlul usai fi tahsil maksud. Fal ma'rifah huna apa? Al-ilim bimakna dhon. Tadi sudah kita singgung tadi. Dalam masalah ma'rifatnya kan terjadi majas itu. Ya, ma'rifat di sini adalah lari ke makna al-ilim. Ilim dia punya dua makna, imma yakin wa imma adhon, tapi al-aghlab bimakna adhon. Ya, makanya dilarikan dulu. Ini ma'rifat bimakna ilim, tapi ilim karena dia punya dua makna, yang maknanya dhon itu karena yang aghlab itu bermakna dhon kalau ilim. Kalau yang ma'rifah dia yang yakiniyat. Tamam. Wallahu a'lam. Ini di istilahnya wal ahkam al murada. Fima dzukir al ahkam di sini bermakna mahkum bih. Yang mau kita masuk ini. Makanya kita harus tahu ini. Yang kita bahas dari definisi al-fiqih itu kan yang ini, an-nisbah tamah. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita membahas hukum, tapi yang ini sudah, yang mahkum bihnya. Tamam ya. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam.